Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dona. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A. Di video kali ini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Ibu Herlina Puspikasari. Pertama, mengapa harus perlu mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam? Yang pertama yang kita ketahui, ilmu filsafat adalah ilmu kritis yang memahami hakikat kebenaran dengan menggunakan akal dan pikiran. Mengapa sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah? Karena ilmu filsafat ini sangat penting bagi profesi keguruan, salah satunya PGMI, yang mana ilmu ini membantu seorang pendidik memahami tujuan dari ia mendidik seorang siswa tersebut, dan juga membantu seorang pendidik memecahkan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Dampak terhadap saya yaitu, yang pertama, saya lebih berpikir rasional, yang kedua, lebih berpikir kritis dalam menanggapi argumen atau hal sebaiknya. Yang kedua, menanggapi berita hoax dengan perspektif Islam. Yang pertama yaitu sesungguhnya sosial media ini digunakan dengan sebaik mungkin dengan konten-konten yang positif, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengeluarkan berita-berita hoax. Dalam perspektif Islam, berita hoax adalah berita bohong, yang mana bohong adalah akhlak yang tercela, yang mana yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis juga dijelaskan, dan kita sebagai anak milenial harus pandai bersikap, yaitu yang pertama dengan menanggapi berita-berita hoax ini. Yang pertama, kita tidak terprovokasi dalam berita-berita hoax ini. Yang kedua, lebih menelusuri kebenaran dari berita yang keluar, benar atau tidaknya berita yang dikeluarkan tersebut. Dengan berkembangnya dunia teknologi, kita lebih leluasa untuk mencari informasi berita yang dikeluarkan benar atau tidak. Ambil contoh dari pembelajaran IPA atau ilmu pendidikan alam di MI, yang kita ketahui yaitu ilmu filsafat progresivisme adalah ilmu filsafat modern, yang mana merupakan kemajuan perubahan terhadap anak, bukan hanya penyampaian materi saja, tapi menekankan kreativitas sang anak. Contohnya yaitu pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan, yang mana seorang guru harus bukan hanya memberikan materi apa itu perkembangan, apa itu perkembangan terhadap tumbuhan, dan juga guru memberikan praktek terhadap bagaimana perkembangan atau pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Contohnya yaitu dengan mempraktekkan kacang hijau, mencangkok, dan segala macam. Berbicara tentang filosofi hidup, saya meyakini yaitu kita sebagai manusia harus hidup seperti pokok pisang atau pokok kelapa, yang mana pokok pisang dan pokok kelapa mempunyai semua yang ada di pokok pisang dan pokok kelapa bisa dimanfaatkan, dan kita juga seperti itu. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitar kita ataupun masyarakat luas. Yang kelima yaitu tentang nasihat-nasihat kepada diri sendiri untuk membanggakan kedua orang tua. Yang pertama yaitu, yang paling utama adalah agama ataupun ibadah yang wajib kita laksanakan, yang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan larangan-larangan yang disebutkan Allah Subhanahu. Yang kelima yaitu tentang nasihat-nasihat kepada diri sendiri. Yang pertama, yang paling utama adalah ibadah ataupun agama, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua yaitu konsisten terhadap diri
diri sendiri untuk mencapai sesuatu atau tujuan. Yang ketiga yaitu selalu berpikir positif.